Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Hari ini gue mau ke tempatnya kawan gue, senior gue di klub Sigra Club Indonesia. Dia senior gue. Rencana sih kita mau ngobrol-ngobrol. Nah, mudah-mudahan beliaunya juga ada di rumah, kita bisa ngobrol banyak. Apa sih itu Cici, biar kalian semua saudaraku tahu Sigra Club Indonesia dan pandangan komunitas yang baik menurut dia. Oke, ikutin terus gue mau kemana dan temuin siapa. Yang pasti dia seorang gamers, seorang youtubers, seorang itulah, dia mau detailan. Oke, saudaraku semua yang ada di rumah, jangan lupa subscribe dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Let's go. Assalamualaikum saudaraku. Kali ini gue sudah berada di studionya salah satu sahabat gue, senior gue juga di salah satu klub yang gue ikutin sekarang, yaitu Sigra Club Indonesia Chapter Bogor khususnya. Nomor punggungnya 194. Dia juga seorang youtuber, seorang anak komunitas. Buat tahu lebih lanjut ya, kita panggil aja orangnya langsung. Oke, kita persilakan Om Harry Gap untuk masuk dalam podcast kita kali ini. Halo. Gimana salamnya buat Om Harry Gap? Bentar, sebelum itu mau nanya apa nih? Gua mau nanya seputar Sigra aja, karena kita kan satu komunitas. Yoi, keren ya nih 194. Apa namanya itu jargon lu? Halo Gaps ya? Iya, hari Oh, Gaps, iya. hari Gaps. Iya, jangan lupa sebelum mulai podcast hari ini subscribe dulu nih penjanya Hari Gaps. Hari Gaps di bawah, nanti gua masukin. Iya, Ya. pokoknya harus ini ya, harus apa namanya, di subscribe. Kalau enggak lu pipisnya lewat pori-pori lu. Tadi gini Om Hari Gap, Jangan om lah, umur sama kan ini. bahasa yang enak di komunitas Cici sejauh ini kan atau bro? Nama aja, hari-hari aja. Hari ini kita nama habis sama nih, Ari dan Hari. Tapi gua acok sih katanya. Ya ini Aco. Ya. Ini ketum. Bukan tuh, tapi gua untuk saat ini terpilih sebagai ketua chapter. Ketua chapter Bogor. khususnya Bogor ya. Dan kalau mau tahu gimana sepak terjangnya ketua chapter di Bogor, bisa nonton di YouTube gua. Wajib. Ya, karena vlog gua kali ini berhubungan dengan senior. Salah satu senior gua di Cici chapter Bogor, yang salah satu inspirasi gua juga sih sebenarnya. Jadi sedikit cerita nih Om Eriget atau Bro Eriget. Jadi pada saat gua bergabung di Sigra Club Indonesia Chapter Bogor khususnya, pada saat itu gua kebingungan. Kebingungan apa tuh? Kok sebuah organisasi, sebuah komunitas yang pada dasarnya semua mobil sama ya, Sigra. Iya betul. Basicnya sama-sama Sigra dengan tipe apapun tapi Sigra. Iya. Nah, hampir berjalan 3 bulan, gua nggak nemu passion di Sigra. Sampai gua berpikiran, gua masuk klub gini-gini doang, ya kan? Apa sih ya yang mau gua cari gitu kan? Ternyata ada kita namanya bergabung di grup WhatsApp. Saat itu gua ingat fotonya, foto mobilnya, nanti mungkin gua di sini ya, di sini fotonya nanti di sini. Ya. Gua ingat foto dia pertama kali kirim foto mobil yang menurut gua di antara yang lain cukup keren. Ya. Pada eranya itu keren. Ya, pada eranya dia keren. Sekarang udah banyak banget kayak gitu. Ternyata ya kan berjalannya waktu peleknya sudah ya udah cukup dramatis. Ya kan, gua juga sebenarnya cukup sedih gitu ngelihat seorang yang gua idolain saat itu dengan mobilnya, dengan prospek perubahan mobilnya cukup signifikan ketimbang yang lain. Peleknya sudah bagus, interior sudah bagus, lampu sudah, maksudnya itu
gue pengen punya Sigra seperti lu pada awalnya. Tapi sekarang gue lihat lebih kerenan lu. efek ketua chapter begitu. Biasanya ada namanya efek derajat. Oh iya. Namanya iya. Masa ketua gitu aja. Nah itu salah satunya. Iya. Ya kan. Nah, makanya gue tanyain, lu sudah bergabung di Cici khususnya pada tahun berapa? Gua gabung di Cici itu waktu tahun 2019 kalau nggak salah ya. Gua lupa. Tahun 2019 gua gabung, tapi pada saat itu gua cuma gabung doang. Jadi gua gabung itu di Cici sekedar lewat online. Habis itu udah soal ngumpul-ngumpul kopdar jarang. Tapi pada saat deklarasi pertama ketua chapter Bogor itu gue ikut sama anak-anak banyak banget. Nah di situ gue baru ngerasain yang namanya persaudaraan di dalam komunitas tersebut. Kan namanya komunitas itu boleh diingat buat kalian yang ingin daftar, ada link nanti gue taruh di deskripsi di bawah. Linknya itu ada nanti bisa ketemu kawan-kawan yang lain. Pertama syaratnya kan pasti punya Sigra. Oh iyalah, ya. Masa punya sepeda. Iya betul. Ya kan. Kedua ya pasti pendaftarannya murah. Ya, pendaftaran murah ya, banget. Relatif lah buat sebagian. Ya, relatif buat sebagian orang mungkin murah. Nah, yang ketiga jangan lupa bro, ada namanya kopdar dan iuran. Iya, betul. Nah, sejauh ini menurut lu kopdar atau kontribusi lu di Sigra itu seperti apa? Kalau gua sih sebenarnya cuma sebagai pemantau ya. Oh. Gue sebagai pemantau. Senior bro, senior. Iya senior bahasa halus ya sih, bahasa itu ya tua. Enggak tua-tua amat. Iya. Jadi gue sebagai pemantau doang, kayaknya cuma lihat doang. Dan gue sebenarnya di Sigra itu seru-serunya itu seru sama manfaatnya ketika lu yang namanya baru punya Sigra, lu otomatis nggak langsung 100% paham soal Sigra dong. Antusias lah ya. Iya. Nah, lu kira-kira mau tanya ke siapa? Ke Google. Nah, kalau Google pasti banyak beberapa artikel atau bahasa yang lu nggak paham dan lu pengen tanya ke siapa? Ke Google lagi. Ribet dong. Otomatis tanya ke siapa? Komunitas. Nah, kalau lu baru nanya ke komunitas, ada grupnya kan di Facebook. Ada grup Sigra Club Indonesia Universal. Nah, kalau misalnya lu nanya ke grupnya pasti nunggunya lama. Nah, otomatis lebih cepet di mana? Di media sosial lewat misalnya WhatsApp atau enggak telepon. Kalau pengen seperti itu lebih bagus punya komunitas. Makanya gue gabung di Sigra. Dan yang kedua, jujur gue dari SD, SMP, SMA, gue itu salah satu tipe orang yang susah bergaul. Jadi gue temennya sedikit bisa dibilang. Nah, makanya gue ada komunitas sulap sama Sigra. Tapi gue pernah ditawarin sama komunitas yang lain, mobil lain gue enggak, karena gue udah punya Sigra gitu. Karena apa? Harus ini dong, setia. Nah kan tadi ada dua kata tuh ya, manfaat dan fun. Ya. Senang udah pasti. Masuk komunitas buat orang-orang yang berpikir buang-buang duit. Buat orang yang tidak berpikir tuh buang-buang duit. Iya betul. Ngabisin waktu, ya kan. Apa sih malam minggu ya kan? Secara ya mungkin saat ini American yang lagi mau daftar sama maka kebetulan American belum punya pasangan hidup. Kita doain semoga lebih cepat American ya. Ya secara nomor punggung Om Harigat lebih dulu masuk ke Sigra Club Indonesia. Lu berapa? Hah? Lu berapa tuh? Gua 824 di Sigra. Oh 824. Ya kebetulan gua sama ada 4-nya lah. Iya, dia 194, 824. Nah kebetulan dia juga idola gua sama nomor 4. 4 itu dalam artian gua luas lah, nanti kita bahas. Tapi kan dibahas dulu di fun dan manfaat. Tadi manfaatnya udah. Ya, manfaatnya udah. Nah sekarang di fun. Dalam artian untuk orang-orang yang tidak berpikir, komunitas itu buang-buang waktu, buang-buang duit, buang-buang tenaga, buang-buang biaya. Tapi buat orang-orang yang bermanfaat, buat orang-orang berpikir kayak kita, di komunitas itu punya arti luas. Satu, marketing. Iya. Kedua, nambah persaudaraan. Iya, pasti. Nambah persaudaraan, tanda kutip nih. Apa tuh? Ya, bukan namanya kita manfaatin teman. Iya. Kebanyakan orang di luar sana, wah, gue masuk klub nih, gue bisa ini. Betul banget banyak. Nah, itu jangan sampai terjadi. Berpikirlah positif aja. Karena selama ini kegiatan yang sudah
Om Erick rasakan di sisi Bogor apa? Yang gue rasakan Iya. selama gue ikut Iya, Ipo ikut komunitas ini. Jadi yang gue rasakan itu pada care semuanya dan juga nggak terlalu tegang kan. Gue udah selain sulap juga sebelumnya gue pernah masuk komunitas lain juga kayak motor dan lain-lain, itu ada beberapa komunitas yang tegang banget. Jadi untuk membahas sesuatu bener ya ada sih di sisi juga bagian seriusnya, tapi nggak terlalu banyak. Tapi di sini kita layaknya kayak bener-bener deket banget, jadi kita seneng lah di situ, ketawa-ketawa apa kayak waktu gua di mana sih itu yang GOR ya namanya. Iya betul. Namanya di GOR kita. Pakansari ya. Tempat kopdaran kita resmi itu di GOR Pakansari Pemda Laga Satria. GOR Pekansari, di situ ketawa-ketawa di situ. Walaupun di situ kalau nggak salah waktu itu lagi ngebahas online. Oh ya, lagi ngebahas online kita, terus sama ngebahas soal kopdar juga. Iya. Di situ malah kita bercandaan di situ. Jadi gue senangnya tuh gitu, daripada di sisi itu terlalu serius. Jujur aja gue pasti rada bete karena gue lebih suka yang fun, yang gak terlalu tegang dan gak terlalu mengkekang yang namanya diwajibkan harus yang namanya kalau nongkrong harus pakai atau enggak sisi. Kalau kita mah nggak terlalu kan, kecuali kalau ada event, event wajar. Tapi kalau misalnya cuma ngumpul nongkrong doang mah nggak perlu. Kayak gue pernah salah satu tuh di komunitas yang motor tuh pernah harus yang namanya serius harus pakai yang namanya kaos. Kalau enggak mah wah lu gimana sih gitu. Jadi gini, gue juga berasal dari komunitas motor awalnya. Pada dasarnya gue komunitas motor. Gua di Solidarity Honda Tiger Club Bogor yang berkopdar di Caringin, Kabupaten Bogor. Ya, gua belajar banyak di sana. Ternyata arti komunitas itu sebenarnya luas. Iya betul. Ya, bagaimana kalian menyikapinya? Kalau di antara lainnya banyak orang yang mengatakan wah gua kopdar bisa jadi tameng. Buat sebagai orang bilangnya tiap hari kopdar. Sama istrinya, ya karena mungkin merasa mumet di rumah, akhirnya beralasan tiap hari kopdar. Nah di sini kita berusaha untuk menghindari hal itu. Dalam konteks lain kita bicara, bukan gua sebagai ketua chapter bukan, tapi gua masih sebagai member. Yang gua rasain begitu. Jadi ketika gua masuk di sini chapter Bogor, ternyata kita punya dua divisi. Pertama divisi ibu-ibu dan divisi bapak-bapak, khususnya member. Ya, jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi terjadi, makanya kalau nanti Om Heri sudah punya pasangan hidup, insya Allah cepat mungkin loh, ya kita doain aja. Nah, mudah-mudahan lebih nanti bisa gabung yang namanya Mam Sici. Jadi kita tidak ada namanya ketertutupan, maksudnya semua terbuka. Apapun yang kita lakukan, keluarga tahu. Termasuk ya hari ini, gua mau ketemu, gua bilang sama keluarga gua bilang sama member-member yang lain, gue mau ketemu senior dalam artian ini senior di komunitas secara umur kesama. Mungkin kalau pengalaman lebih dulu dia masuk di klub, kalau secara nomor gue jauh 800 bro, ya kan, lu tahun 94 gue 800 ya kan. Enggak, gue nggak kaget nanti pas lu pas anak-anak komunitas lihat kan gue kan udah ada jalan ini siapa. Ya jadi setelah gue kenalin dia Handicaps, ada juga channel YouTube-nya Handicaps, ya kan, sama dengan namanya, nomor ID 194 dan 824. Kebetulan gue sekarang menjabat jadi ketua chapter. Nah, dia salah satu idola gue di klub. Jujur aja 3 kali. Iya, 3 kali itu ketemu. Kenapa? Karena gue bener-bener gue cari sosok yang maksudnya ya udahlah, gue masuk komunitas, jadi mobil mau gue apain? Kalau mobil gue sama, ya apa bedanya lu sama gue? Ya kan? Ya bedakan hanya nomor ID, nggak cocok lah. Karena dibilang selera dia, wah ini selera gue juga gitu kayak. Nah buat Om Heri sendiri nih, apa tuh? Buat yang baru-baru masuk nih, kan kita tahu lah Om Heri sibuk dengan dunianya. Ya kan, karena jarang sekali kopdar, jarang sekali hadir di tempat kopdaran. Konten gue lah. Ya beberapa kali juga gue ajak kopdar, beberapa kali bisa. Akhirnya gue juga bisa ketemu di sini di tempat yang Om Heri gue main, dan gue bisa ketemu sekarang. Dan maksudnya tips nih buat
yang baru-baru mau masuk nih, ya kan biasanya kan ada tuh yang sedang ngasih wejangan lah buat baru masuk, ya kan. Kayak kemarin kan kita kasusnya banyak tuh baru masuk, karena kasusnya gini, yang di sisi Chapter Bogor tuh, yang tergabung di sisi Chapter Bogor itu ada 2 orang yang baru mau bergabung di komunitas, yang kedua sudah berpengalaman di komunitas, tapi pecatan. Dari komunitas ya tidak tercapai apa yang jadi keinginannya selama ini. Ya kan? Nah, tips and triknya dari Om Eric Gap yang maksudnya hampir tidak tersentuh sama yang namanya masalah-masalah di Siki. Mungkin kalau dibilang nggak peduli gue terlalu jahat kali ya, tapi hampir tidak tersentuh oleh kasus dari Siki. Boleh dijawab. Ya iyalah, nggak kesentuh. Yang pertama kan nggak kesentuh gue gara-gara jarang muncul juga. Jujur gue jarang muncul bukan karena gue nggak mau kopdar loh. Kopdar tiap hari apa? Minggu. Nah, kopdar kita bukan wajib ya, rutin. Ya rutinnya itu hari Minggu. Iya. Dan jujur gue agama Kristen, hari Minggu itu ibadah. Oh iya. Ya makanya gue jarang kopdar gara-gara itu, bukan karena nggak mau. Nah, offrans juga pasti jarang kan? Jarang. Nah, karena sama-sama agama Kristen. Beberapa di kita yang non muslim memang tidak jarang hadir karena kita maksudnya menghargai lah. Ya, dan itu diputuskan hari Minggu itu bukan karena ini ya, bukan karena apa sih namanya, lu gua, bukan karena itu, tapi karena hari Minggu itu identik semua orang libur. Ya wajar gua mikirnya. Yang pertama itu gua jarang kopdar, enggak, takutnya ntar pada mikir wah ini aja jarang kopdar ngapain jangan bukan. Jadi bukan karena itu, gue gak jarang kopdar gara-gara di harinya. Ya kebetulan gue muslim, om hari atau bro kita sering rangkul. Ya kita nggak ada yang namanya ras, nggak ada yang namanya milih, ini agama itu nggak ada di sini, nggak ada yang salah. Jadi kenapa kita putusin hari Minggu itu sebenarnya pertimbangannya banyak. Pertama, kita nggak semuanya pengangguran. Iya, pasti. Mayoritas namanya orang punya mobil pasti bekerja. Pasti. Ya, itu syaratnya tuh. Ya kan syaratnya. Ada yang salah satunya pasti yang juga yang mobil orang tuanya juga. Iya. Dan itu juga dia bekerja juga. Iya. Nah, pasti namanya punya mobil pasti dikiranya orang mapan. Apa dalam artinya relatif ya. Karena kita kebetulan mobil Sigra bukan mobil sport kayak orang-orang lain atau mobil sport itu saingannya Lamborghini. Iya. Sigra tuh wah. Kayaknya pintunya belum digunting ya. Iya, betul. Ya, itu cepat. Kemarin gua beberapa kali Lamborghini menang. Lamborghini nggak pakai ban. Cuma diem. Ya, jadi ketika saat itu si Chapter Bogor lagi mengalami kredit maksudnya beberapa kasus juga konteksnya nggak bisa disebut lah. Ya, tidak di sini pada panjang. Nah, ketika itu gua nyari sosok dia. Gitu kan. Kok ada orang gua lihat nomor punggungnya lebih muda daripada gue inget pas lagi ada kasus kayak gitu kan gue datang. Habis itu pada sharing lah. Iya, pada nanya sih ya, ke gua. Karena kita rasa Amerika lebih dulu ya, gitu. Terus gue dengan ini lah, gue tahu apa-apa. Gue pada ngomong apa. Gue cuma tahu yang bikin kasus itu gue kenal orangnya, cuman gue cuma kenapa? Gue nggak tahu. Gue aja jujur buka grup aja, gue jarang banget buka grup juga. Gue ada beberapa komunitas di grup gue, komunitas online, komunitas Sici, komunitas sulap, sama komunitas ada di gereja lah. Nah itu rata-rata pas gue buka itu 100, 200, jadi gue udah kelewat. Jadi pas orang-orang curhat sama gue, lu ngomong apa sih? Oh gitu, yang penting gue tangkepin, oh ya gitulah, gue kasih tahu sosial kayak gitu. Awalnya sama, gue berpikir hal yang sama kayak Om Harry Cap atau Bro Harry. Gue berpikir sama, karena sekarang konteksnya berbeda. Gue sekarang, tau sendiri posisi gue sekarang gimana, jadi mau gak mau gue harus buka dan baca 500 chat dalam sehari dalam satu grup. Satu-satu ya? Iya. Yang pertama karena lu sekarang udah kepilih itu kan? Iya, karena gue sekarang jadi ketua terpilih. Iya. Karena wajib. belum ada serah terima jabatan secara resmi karena sekarang posisi lagi corona. Nah, itu beratnya juga jadi ketua. Jadi ketua itu berat karena apa? Enggak cuman titel doang ketua. Jadi ketua juga lu harus yang namanya memantau member-membernya. Jadi tentunya ini. Iya. Ya, kalau ini kegiatan gua selalu menyambangi orang-orang yang menurut gua apresiasi lah sama
orang-orang yang mau bertahan dalam artian bikin gampang, Ya betul. bertahan sulit. Ya betul. Dari banyaknya kita diterjang kepada komunitas lain, ya dengan jenis yang sama, Sigra juga. Tapi Om Harry Games, ada namanya Om Dewa 028, ada namanya Om Malik, halo Malik, ya kan, ada namanya Om Malik, ada namanya kawan-kawan yang lain, mereka masih mau bertahan dan salah satunya gue pengen tanya, apa sih yang bikin lu bertahan gitu? Sedangkan di komunitas lain ada yang bisa lebih wah, lebih mewah gitu. Ya itu gue bikin bertanya, ya itu yang gue bilang manfaat sama Fun itu, tadi, fun. ya. Kembali lagi ke itu. Tadi yang sebelumnya lu masih ingat gak sih lu nanya apa? Gue udah lupa loh. Oh ya, tadi fun dan manfaat. Funnya kan tadi udah gue sebut, Iya, manfaatnya juga udah manfaat disebut. tersebut, Jadi iya. error gue. Nggak salah. Gara-gara ngomongin lagi. Ya namanya ini Ya, ngobrol santai ya. santai. Kita aja ngobrol santai aja. Dan ini salah satu program gua yang namanya channel gua tuh Norbek. Norbek. Noris berkata, dan berkata dalam artian kita berkata yang baik-baik, Oh, positif. Dan tapi di sini konteksnya gua masih mau di jalur Sigra, toh. Oke. Ya, jadi mau orang bilang, Sigra mobil receh, mobil 1000 umat. Kemudian buat member-member baru nih yang mau masuk ke kira-kira gue minta tips and triknya lah dari lu, gimana sih biar nggak masuk keluar gitu kan kayak WC umum. Gue bukan yang ngomongin kasar atau gimana, tapi kan kebanyakan member kita sekarang kan gampang masuk gampang keluar. Boleh tips and triknya lah biar bertahan gitu kan. Ya tipsnya yang pertama sebelum keluar pokoknya harus sharing dulu lah. Yang pertama ya gue persingkat yang pertama pokoknya sharing, dan yang kedua jangan baperan, dan yang ketiga berbaur sama orang. Nah sharing itu yang tadi misalnya mau keluar ada masalah apa, sharing sama orang yang dipercaya, ya berperan di situ, misalnya ketua, wakil ketua, atau ya, pokoknya yang dipercaya aja. Yang kedua jangan baperan, soalnya kadang kita kalau misalnya bercanda kita nggak tahu yang namanya batasnya karena baru kenal gitu, kecuali udah kenal lama gitu. Dan kalau misalnya udah yang menurut kalian kalian nggak suka dengan bercandaan kayak gitu, kalian bisa kasih tahu ke orangnya langsung, atau nggak kasih tahu kalau misalnya kalian nggak berani, kasih tahu ke orang, kembali lagi yang poin pertama tadi, kasih tahu ke orang yang berperan di situ. Dan yang ketiga tadi apa yang ketiga? Yang pertama kan sharing dulu. Berbaur, yang ketiga berbaur. Ya. Yang ketiga berbaur, harus sering muncul dan yang lainnya. Sebenarnya ini masukan buat gue juga sih. Balik lagi. Iya balik lagi. Gua jadi gue keluarin masukin lagi gitu. Iya. Jadi tipsnya dari Om Harry Games yang pertama itu sharing. Kalau ada masalah sharing dulu sharing ke yang pengurus. Ya. Yang kedua jangan baper, ya jangan baperan. Yang ketiga itu adalah sering muncul dalam artian nggak harus kopdar tiap malam, nggak harus kopdar tiap malam minggu. Yang penting kalau misalnya ada waktu senggang silakan mampir. Kita kopdar sekali lagi kopdar di Laga Satria, Gor Pakansari. Oke. Ya. Terus di grup juga WA juga bisa sih ngobrol. Misalnya bingung mau ngomong apa, yang ngelawak aja sih. Misalnya, tadi gua habis injek teh kebo, terus teh kebonya marah-marah gitu misalnya. Berlawan. Misalnya gitu. Jangan pokoknya itu jangan baper lah istilahnya. Nah, oke, saudaraku dimanapun kalian berada, thank you juga buat Om Harry Games atas waktunya, udah diizinin gua ngobrol-ngobrol sama Om Harry Games tentang Cici. Ya, dan semoga bermanfaat buat kawan-kawan dari sana di rumah. Jangan lupa subscribe channelnya Harry Gaps dengan jagoannya Hello Gaps. Dan gua jangan lupa channel gua juga di subscribe. Ya. Padam kameranya. Iya. jangan lupa ya kan subscribe terus. Oke, terima kasih. Tunggu konten kita berikutnya. Bye bye.